Someone said the best place for us is home, and the house is Indonesia. Come and stay, and you will see what a wonderful Indonesia. Indonesia, starting from the island of Sumatra to the land of Papua, a country full of beauty, uniqueness, and natural wealth. Indonesia is colored by its diversity. There are various tribes and nations, customs, and cultures that abound. But we are one. We are united by Pancasila. Halo guys, kenalin nama aku Cynthia Hayati Purnada dan teman aku Alvin Damdana dan Fahri Zikriansyah Triputra. kami mahasiswa ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, jadi gini guys, beberapa hari yang lalu itu kita udah nge-interview beberapa orang. Dan tujuan kita nge-interview mereka ini itu untuk mengetahui sejauh mana sih pengetahuan ataupun pemahaman mereka terhadap Pancasila dan bagaimana juga implementasi nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan mereka sehari-harinya. Dan hasil dari interview kami ini kami sajikan dalam bentuk video yang dapat kalian saksikan setelah ini. Selamat siang Mas. Siang, Ya, dengan Mas siapa? Mas Yusril. Baik, dengan Mas Yusril. Jadi di sini saya bermaksud untuk menginterview Mas Yusril bagaimana tentang pandangan Pancasila menurut mahasiswa. Jadi saya akan mempersiapkan 2 pertanyaan. Jadi mohon dijawab sesuai dengan yang Mas Yusril tahu ya. Jadi untuk yang pertanyaan pertama, mungkin secara simpel saja, sejak kapan Mas Yusril itu mengenal Pancasila? Mungkin bisa langsung dijawab. Saya mengenal Pancasila itu berawal dari mulai SD, SMP sampai SMA. Namun SD, SMP, SMA itu cuma gambaran-gambaran saja. Tapi kalau misal sekarang saya berada di perkuliahan, kayak sekarang saya tuh lebih kayak berusaha untuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih seperti itu. Baik. Jadi langsung saja kita ke pertanyaan yang kedua ya Mas ya. Yang pertanyaan kedua, sebagai mahasiswa sendiri, apakah Mas Yusril ini sudah mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara optimal? Jadi seperti Mas Yusril itu sudah menjalankanlah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau menurut saya sudah mengamalkan, yaitu yang pertama, saya sebagai mahasiswa itu menghargai pendapat orang lain dan saling menjaga hak-hak dari orang lain tersebut. Jadi kalau misal kita terjun kepada masyarakat, kita tidak boleh mementingkan kepentingan sendiri, melainkan kita harus mementingkan kepentingan orang lain. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik ya Mas Yusril, terima kasih banyak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Baik, selamat sore. Dengan Kak siapa? Sore dengan Mela, Ya, terus? Kak Olive. Oh ya. Salah. Ya. Oh iya, Kak Ardianto. Jadi di sini saya bermaksud untuk memberikan beberapa pertanyaan mengenai implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin bisa dijawab sesuai dengan yang bisa dijawab ya. Jadi langsung ke pertanyaan pertama, yaitu mengenai perkembangan teknologi. Menurut kakak sekalian, apakah perkembangan teknologi saat ini itu dapat mempengaruhi eksistensi Pancasila sebagai dasar negara? Mungkin bisa langsung dijawab. Mungkin kalau misalnya dari sila pertama, dari dampak positifnya dulu ya. Kalau di sila pertama kan ketuhanan Yang Maha Esa. Nah itu tuh kalau misalnya dari perkembangan teknologi pada sila pertama itu seperti kayak kita dapat mencari informasi lebih dalam lagi dan mengetahui kayak tentang perkembangan agama. Kalau misalnya nggak tahu tentang agama atau doa-doa gitu, mungkin bisa jadi tahu. Mungkin ada tambahan?
Kalau aku sih dampak negatif ya. Iya. Itu kayak secara perlahan itu menghilangnya budaya tradisional dari bangsa kita sendiri. Nah terus ada lagi seperti cyber itu Iya. di dunia maya. Gitu. Mungkin ada tambahan atau cukup? Cukup. Ya, mungkin kita langsung ke pertanyaan yang kedua ya, Kak. Pertanyaan yang kedua yaitu apa saran kakak-kakak sekalian sebagai sesama mahasiswa ya kepada mahasiswa lainnya itu agar nilai Pancasila itu tidak luntur dari kehidupan kita sehari-hari? Mungkin saling mengingatkan aja sih, kalau misal temennya ada yang salah gitu ingatkan, terus kalau misal ada yang menyimpang itu diajakin balik lagi ke jalan yang lurus gitu. Mungkin cukup? Oke, baik, terima kasih ya, Kak. Malam Om. Maaf ya Om mengganggu waktunya. Jadi kami ini dari mahasiswa ilmu pemerintahan UMM. Jadi mau ngewawancara terkait ini Pancasila. Om pastinya sebagai warga negara Indonesia tahu Pancasila dong. Tahu. Pancasilanya ada berapa sila? 5. Ada 5. Nah gini Om, orang-orang di sekitar Om itu pengamalan Pancasilanya itu gimana sih? Apakah udah optimal apa belum gitu? Kayaknya kurang optimal. Kurang lebihnya itu hampir ya 75% itu optimal, sedangkan 25%-nya itu nggak optimal. Ya Berarti... kayak keadilan, mungkin di sila-sila tersebut kan ada untuk keadilan, persatuan dan kesatuan. Itu kayak gitu itu kayaknya kurang. Masih kurang ya? Ya, untuk daerah desa mungkin sifat kegotong royongannya masih ada. Masih ada. Iya, gitu kayak gitu. Jadi 75%-nya itu optimal, yang 25%-nya itu kurang. Iya. Kayak gitu. Jadi ada yang optimal, ada yang enggak. Iya, betul. Nah, selanjutnya itu ngelihat itu anak-anak muda sekarang, Om. Iya. Nah, Om itu ngelihatnya anak-anak muda sekarang itu gimana sih? Apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila kita ini apa gimana? Dan perbandingannya dengan orang-orang di zaman Om gitu. Kalau di zamannya Om masih pegang untuk sila-sila tersebut masih pegang. Tapi kayaknya kalau anak muda sekarang ini perlu penghayatan lagi, perlu kita bilang lagi kayak gitu. Kayak persisnya kayak gitu. Beratnya sesama teman harusnya gimana, terus banyak hal. Mungkin sebagai kita orang tua lah, apalagi kita punya anak, ya kita ya harus bisa ngasih pelajaran sama dia. Masalahnya dalam sila tersebut itu kayak apa ya, hidup kita lah kayak gitu. Kita seharusnya jadi manusia itu harus gimana kayak gitu. Ya kembali lagi ke gotong royongan, persatuan dan kesatuan, kerukunan antar umat kayak gitu. Jadi yang anak muda sekarang ini masih kurang ya Om dibandingkan di zaman Om dulu. Iya, saya rasa masih kurang. Ya, karena makanya saya bilang tadi 75% itu sudah. 25%-nya mungkin masih kurang. Masih kurang. Ya betul. Oke. Mungkin udah ya Om. Iya boleh. Nah, makasih Om atas Ya. waktunya. Monggo. Selamat malam. Malam. Alif Muksin, Alif Muksin. Yang ini Alma, Alma. Satu lagi Kevin, Marvel. Ini adik-adiknya kelas berapa nih? 5, kelas 3, Kelas 3, 4, 5 SD ya. Tahu Pancasila enggak? tahu enggak? Enggak tahu. Udah kelas berapa? 5, 5 tahu Pancasila. tahu. Siapa yang hafal Pancasila di sini? Marvel tahu. Kak, ayo yang berani. Siapa? Kak ini kok ngerti kok. Nah. Nanti kalau benar kakak kasih permen. Satu, sila satu deh, sila satu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, benar. Kasih permen dulu. Ini. Yang kedua siapa? Yang kedua. Ayo yang tahu yang kedua. Kemanusiaan yang biasa. Benar. Ayo yang dua lagi. Ayo dong, dua lagi nih. Tiga kita kasih permen. Ini. Bermain Pak. Yang ketiga. Perwakilan. Perwakilan. Permusyawaratan. Persatuan dalam Indonesia. Oke. Yang keempat apa? Yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan. Oke.
Oke, yang kelima siapa? Terakhir yuk, dapat permen lagi. Bentar. Yang kelima ya. Yang kelima. Kamu? Ayo, apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan buat temannya. Oke. Ini, jatuh. Satu lagi buat kamu. Ya, makasih ya. Makasih. Ayo lanjut main lagi. Halo guys, jadi gimana nih video mengenai interview kelompok kami? Pastinya seru bukan? Apalagi kita mendapatkan sekitar 4 narasumber, dan narasumber tersebut narasumber yang berbeda-beda, mulai dari anak kecil, mulai dari orang yang sudah dewasa, dan juga mahasiswa sebagai generasi muda. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ramadita Surarimawan, saya dari program studi ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi di sini saya akan menyampaikan kesimpulan yang kelompok kami dapatkan dari interview tadi. Jadi kita ketahui ya, perkembangan teknologi ini yang sangat padat pada abad 21 itu sangat mempengaruhi eksistensi Pancasila. Apalagi dengan adanya teknologi zaman sekarang, pastilah teknologinya maju semua. Bisa dilihat dari interview tadi ya, bahkan ada anak kecil umur sekitar ya mungkin 11 tahun, kelas 5 SD itu tidak hafal mengenai Pancasila. Padahal kan mereka harusnya waktu taman kanak-kanak maupun SD itu sudah dipelajari mengenai Pancasila dan sudah harus dihafalkan. Kita bisa mengetahui pengaruh gadget maupun teknologi pada saat zaman sekarang ini sangat mempengaruhi eksistensi Pancasila. Jadi solusinya apa? Kita sebagai generasi muda harus tetap memegang teguh apa itu Pancasila, dan kita harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Thank you guys.